Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 75 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aiden Enzo berteriak dengan marah, "Cukup." Setelah selesai berbicara, dia menutup pintu bangsal, memandang Geraldine Sol yang masih mengutuk perawat Fiona, dan bertanya, "Geraldine Sol, apa yang kamu inginkan?" Geraldine Sol kemudian memarahi, "Apa yang ingin saya lakukan? Mengapa Anda tidak membiarkan saya berbicara tentang hal buruk yang Anda lakukan Aiden Enzo? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak ada hubungannya dengan Anda hari ini. Jadi saya akan segera menelepon Vivian." Setelah itu, Geraldine Sol mengeluarkan ponselnya seolah ingin mengadu, dan menatap Aiden Enzo beberapa kali, dan berkata dengan lantang, "Saya akan segera mengadu, biar Vivian tahu, kalian berdua harus bercerai." Geraldine Sol berani mengadu. Dia sekarang tahu bahwa Istana 01 dibeli oleh Aiden Enzo. Jika ini benar-benar terjadi, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Apapun yang terjadi, Anda harus mendapatkan Istana 01, lalu menendang Aiden Enzo. Karena tingkah laku Aiden Enzo yang mengerikan di villa hari itu, Geraldine Sol tidak bisa tidur di malam hari. Orang seperti itu adalah bom di rumahnya sendiri. Bagaimana jika suatu saat kekerasan dalam rumah tangga terjadi? Menakutkan memikirkannya. Aiden Enzo tertawa kosong, akhirnya mengerti, dan berkata, "Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu yang ingin aku lakukan?" "Hei, Aiden Enzo, apa maksudmu?" Aiden Enzo terkekeh, dan berkata, "Karena kamu tidak ingin melakukan apapun, maka aku akan menelepon, dan aku akan menjelaskannya sendiri kepada Vivian Low." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Sekarang, Geraldine Sol menjadi cemas, bergegas mendekat, merebut ponsel dari tangan Aiden Enzo, dan berkata dengan cemas, "Hei, jangan berpikir aku tidak tahu trik apa yang kamu coba mainkan, aku hanya bisa melakukan panggilan ini." Mengatakan itu, Geraldine Sol memelototi perawat Fiona dan memarahi, "Kamu bajingan, keluar dari sini." Perawat Fiona ingin menjelaskan, tetapi Aiden Enzo meliriknya dan memberi isyarat padanya untuk keluar dengan ceril terlebih dahulu. Di bangsal, hanya Aiden Enzo dan Geraldine Sol yang tersisa. Geraldine Sol memiliki temperamen seorang wanita, duduk di sofa, dengan kaki terselip, dengan wajah arogan yang yakin dengan Aiden Enzo. "Aiden Enzo, selama Anda dengan patuh mengakui kesalahan, tambahkan nama villa milikku dan milik ayahmu, dan aku akan berpura-pura tidak melihatnya." Geraldine Sol menahan diri untuk waktu yang lama sebelum dia mengatakannya. Dia melirik Aiden Enzo di seberangnya, dan menemukan bahwa ekspresi wajah pria ini sangat tenang. Apa yang dipikirkan anak ini? Apakah dia benar-benar tidak khawatir untuk menuntut Vivian Low? Aiden Enzo tahu dalam hatinya bahwa Geraldine Sol memiliki ide ini. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku membeli villa itu?" Aiden Enzo bertanya. Geraldine Sol masih sangat gugup, dan berkata, "Vivian memberitahuku." Dia merasa bersalah. Bagaimanapun, Aiden Enzo membeli villa. Orang yang tidak berguna ini punya uang untuk membeli villa, dan identitasnya jelas tidak biasa. Sekarang pikiran Geraldine Sol penuh dengan identitas Aiden Enzo dan berapa banyak uang yang dia miliki. Jika dia mendapatkan semuanya, dia akan menjadi kaya. Nantinya, dia bisa menikmati kejayaan dan kekayaan. Namun, Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar membeli villa ini? Geraldine Sol bertanya, dia ingin mendengarnya dengan telinganya sendiri. Aiden Enzo terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya, sungguh." Tiba-tiba, Geraldine Sol terengah-engah dan sedikit gelisah. Itu semua hanya spekulasi, meskipun mungkin mendekati benar, tapi sekarang dia mendengarnya dengan telinganya sendiri. Geraldine Sol masih sangat bersemangat. "Kamu adalah generasi kedua orang kaya. Mengapa kamu datang ke rumah kami dan telah dianiaya selama bertahun-tahun? Akankah kamu membalas dendam padaku?" Geraldine Sol khawatir tentang ini. Dia menundukkan kepalanya. Aiden Enzo berkata sambil terkekeh, "Geraldine Sol, kamu tidak layak untuk balas dendamku."
Jika aku benar-benar ingin membalas dendam, aku tidak akan menunggu sampai sekarang dan duduk berhadap-hadapan denganmu dengan tenang. Tiba-tiba, Geraldine Sol akhirnya menghela napas lega. Jika Aiden Enzo Zen membalas dendam padanya, dia tidak tahan. Wanita itu Camellia MR sendiri sudah cukup untuknya. Oke, ini yang kamu katakan, jangan menarik kembali kata-katamu. Kata Geraldine Sol langsung. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar generasi kedua yang kaya? Berapa banyak uang yang kamu miliki di rumah? Kapan kamu akan membawaku menemui ibu dan ayahmu? Saat ini, Geraldine Sol tanya dengan seringai tiba-tiba, sungguh menjijikkan. Apakah saya generasi kedua kaya atau tidak? Apa bedanya bagi Anda apakah keluarga saya punya uang? Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Pada saat ini, Geraldine Sol tidak bisa berkata apa-apa, memarahi Aiden Enzo dengan getir di dalam hatinya, tetapi masih memaksakan senyum di wajahnya, dan berkata, "Oh, kamu adalah menantu laki-laki saya belum pernah melihat ini selama 3 tahun. Itu terlalu memalukan, tidak perlu." Aiden Enzo bangkit dan berkata, "Mari kita selesaikan masalah villa sekarang, dan tambahkan namaku dan ayahmu." Pemikiran Aiden Enzo sangat sederhana, lebih banyak hal lebih baik daripada kurang satu hal. Karena Geraldine Sol sangat peduli dengan villa, dia menambahkan namanya untuk menyelamatkan masalahnya. Nyata, tiba-tiba, mata Geraldine Sol melebar, gembira, dan terus membual, "Oh, Aiden Enzo, ibu dulu buta, saya tidak melihat bahwa Anda masih generasi kedua yang kaya. Sekarang tidak apa-apa, ibu memperlakukan Anda sebagai seorang anak. Diperlakukan oleh putramu sendiri, kamu akan kembali dengan Vivian di malam hari, dan ibu akan memasak untukmu." Geraldine Sol ini, dalam penampilannya saat ini, sangat mirip dengan penjahat yang menjadi kaya dalam semalam. Ketika keduanya keluar, mereka tiba di halaman lonceng. Aiden Enzo telah menghubungi Fergie Quinn sebelumnya, jadi itu sangat cepat. Ketika Geraldine Sol melihat bahwa namanya ditambahkan ke sertifikat real estate, dia senang mendengarnya. "Bu, kembali dulu, aku masih ada yang harus dilakukan." Aiden Enzo pergi lebih dulu setelah mengatakan ini. Geraldine Sol melihat ke belakang Aiden Enzo, memutar matanya dan menggumamkan beberapa kata, "Haha, saya pikir nama akan cukup untuk menyenangkan saya. Saya ingin melihat berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Aiden Enzo Anda." Properti keluarga, bagaimana mungkin Geraldine Sol menyerah? Memutar pantat besarnya, Geraldine Sol kembali ke villa, segera mengumumkan kepada dunia, dan mengadakan pesta dengan sekelompok saudara perempuan tua untuk merayakannya. Dan di sini, Vivian Low sibuk sepanjang hari di perusahaan. Terutama ketika datang ke saluran penjualan obat baru, dia sangat sibuk. Sekarang, Bikan menghadapi tekanan dari Ningjia di distrik Dajiangnan, dan banyak saluran penjualan telah dihapus. Jika terus seperti ini, Bikan sudah ambruk sebelum mendapat investasi dari Kyoto Enzo Group. Setelah memikirkannya, Vivian Low memutuskan untuk menghubungi Kyoto Enzo Group untuk melihat apakah mereka dapat melakukan sesuatu. Hurgo Zatan, Ketua Grup Kyoto Enzo. "Halo Direktur Zatan," Vivian Low berkata sambil tersenyum, suaranya penuh kelembutan. Hurgo Zatan di ujung telepon sedang rapat ketika dia menerima telepon, dan segera menghentikan rapat, sikapnya sangat hormat, tetapi penampilannya sopan, dan berkata, "Ah, itu Direktur Vivian, apa yang harus dilakukan? Anda perlu saya membantu." Hurgo Zatan merangkak dan berjuang selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi ketika wanita muda itu menelepon telepon ini. "Direktur Zatan, saya ingin bertemu dengan Tuan Muda Enzo, dapatkah Anda membantu saya menghubungi Tuan Muda Enzo? Bukankah saya tidak melihat Tuan Muda Enzo terakhir kali? Untuk ini, saya dan semua staf Bikan sangat menyesal, jadi saya berpikir." Vivian Low berpikir sejenak dan memberikan alasan seperti itu. Hurgo Zatan mendengus, sedikit malu, dan berkata, "Direktur Vivian itu, mengapa Anda melakukan ini? Izinkan saya bertanya kepadanya apa rencana perjalanan Tuan Enzo." "Oke Direktur Zatan, saya akan merepotkan Anda." Vivian Low menutup telepon dengan sangat sopan dan lalu mondar-mandir di kantor direktur. Dia sangat cemas, situasi perusahaan saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Bikan. Dia harus menemukan distributor baru sesegera mungkin, atau dia harus bekerja sama dengan Caristo Regan, yang merupakan harimau yang memakan manusia dan tidak memuntahkan tulang. 60% dari keuntungan hanyalah mulut singa. Melihat kembali ke Hurgo Zatan, dia segera memanggil Aiden Enzo dan berkata dengan hormat,
Tuan, Nyonya muda ingin bertemu dengan Anda. Di sini, Aiden Enzo sedang dalam perjalanan ke perusahaannya dan bertanya dengan curiga, ada apa? Sesuatu terjadi perusahaan. Hurgo Zatan berkata, Tuan, menurut berita yang dilaporkan oleh bawahan Anda, saluran penjualan bikan farmaseutikal diblokir oleh keluarga Regan di distrik Dajiangnan. Mereka mungkin mencari mitra bisnis baru. Apakah Anda ingin mengatur pertemuan antara kamu dan nona muda? Hurgo Zatan juga tidak berdaya, jelas mereka adalah suami istri, membuatnya terlihat seperti pencuri. Tapi dia tidak berani bertanya, Tuan muda pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Aiden Enzo memikirkannya dan berkata, oke, kamu bisa mengaturnya. Oke, Tuan muda. Setelah menutup telepon, Hurgo Zatan membuat pengaturan dengan gugup. Aiden Enzo memikirkannya, lalu mari kita bertemu dan memberitahu dia siapa dia dengan cara yang bisa diterima Vivian Low. Dengan cara ini, Aiden Enzo pergi ke perusahaan terlebih dahulu, dan kemudian, di bawah kepemimpinan Gianafir, membeli beberapa potong pakaian di mall, dan juga membuat gaya rambut dan berdandan. Melihat pria yang sangat tampan di cermin, Gianafir tidak bisa menggerakkan matanya. Apakah ini masih Aiden Enzo? Sangat tampan. Sama seperti orang kaya dan bangsawan, seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang mulia. Ayo pergi, kata Aiden Enzo, mengenakan brioni hitam lurus berbelok ke barat, mengenakan kemeja putih, busur pria di leher, dan pergelangan tangan elang malam ganda ke Lai Tianyin di pergelangan tangannya senilai 4 juta RMB. Mulai dari awal, saya datang ke restoran yang diatur oleh Hurgo Zatan, restoran teratas di Taman Gantung di Sangjiang. Seluruh restoran dirancang pada ketinggian 100 meter, lantai bawah adalah taman langit dengan 100 bunga bermekaran, dan air mancur terapung, semuanya adalah dunia galaksi. Sangat mewah, sangat seperti dongeng. Vivian Low juga berpakaian sangat intelektual malam ini, mengenakan rok putih selutut yang dihiasi pecahan kristal, dengan rambut panjang, kaki lurus dan ramping, menginjak sepasang santian gaun merah, memegang map merah di tangannya, dan berjalan pergi. Dengan langkah anggun, di bawah bimbingan pelayan, dia datang ke meja yang dia pesan di restoran. Seluruh restoran telah dipesan. Vivian Low juga sangat terkejut, dia tidak menyangka pertemuan malam ini akan begitu megah. Dia sedikit gelisah, dan dia menantikannya. Siapakah Tuan Muda Enzo yang dikabarkan ini? Apakah Anda benar-benar mengenal dirinya? Pada saat ini, Aiden Enzo telah datang ke pintu, dan dia melihat Vivian Low yang sedang menunggu di bawah cahaya dari kejauhan. Dari sini, dia sangat cantik dan intelektual. Seorang wanita yang sempurna. Dia mengambil buket mawar merah Edo Gua yang diserahkan oleh pelayan dan berjalan dengan langkah mulia. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Menghadapi sorotan, Aiden Enzo berjalan menuju Vivian Low dengan langkah. Tiba-tiba, langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakang, dan seorang pengawal berjas hitam dengan cemas menghentikan Aiden Enzo, membungkuk hormat dan berkata, Tuan muda, Nyonya Emer mengundang Anda ke Yunding Villa, Tuan kedua ada di sini. Tuan kedua, Aiden Enzo terkejut di dalam hatinya. Dia melihat kembali ke Vivian Low yang duduk di bawah lampu sorot. Dia menjejalkan mawar di tangannya ke pelayan dan berkata, aku akan kembali segera setelah aku pergi. Biarkan dia menunggu saya untuk sementara waktu. Keluar dari The Sky Garden Western Restaurant. Kemudian Bentley hitam yang melaju kencang melaju di jalan utama Sangjiang, melintasi jembatan lintas sungai, terjun ke pegunungan hijau yang luas, dan datang ke Yunding Mountain Villa. Aiden Enzo tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, alisnya berkerut, dan Tuan kedua datang. Bagaimana dia datang ke sini? Sesuatu terjadi di rumah. Mobil berhenti di gerbang villa, dan sudah ada 2 baris pengawal berjas hitam berdiri di kedua sisi gerbang. Suasananya sangat menegangkan, dan ada bau yang tidak biasa dalam keheningan. Aiden Enzo keluar dari mobil, dan mengikuti asisten pribadi dengan kemeja putih dan rok merah kaola. Mendorong membuka pintu tebal dan sederhana, Aiden Enzo melihat seorang pria parubaya duduk di sofa dengan kaki disilangkan, pipa emas Krypton menjuntai dari mulutnya, kumis, rambut punggung besar, pelipis putih, dan setelan kotak-kotak abu-abu. Setelan mahal, berbicara dan tertawa dengan Camelia Emer. Brilio Enzo, orang yang bertanggung jawab atas kekuatan dan pengaruh bawah tanah keluarga Enzo juga saudara kandung Gustavo Enzo dan paman biologis Aiden Enzo. Orang ini bijaksana dan kejam, tetapi dia sangat baik. Saat Brilio Enzo melihat Aiden Enzo, dia segera bangkit, membuka tangannya, menyapanya dengan pipa di mulutnya, dan tertawa keras.
Oke, keponakanku sayang, lama tidak bertemu, apakah dia tumbuh jauh lebih tinggi, antusiasme. Aiden Enzo dan Brilio Enzo saling berpelukan dan berteriak dengan hormat, paman kedua. Brilio Enzo memandang Aiden Enzo dengan hati-hati, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, matanya menunjukkan kebaikan dengan ekspresi lega, dia berkata, paman kedua lega melihatmu. Camelia Emer melihat adegan ini, wajahnya tidak berubah, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, duduk, jangan berdiri. Ayo bicara, haha, kakak mertua benar, datang dan datang, duduk di sebelah paman kedua. Brilio Enzo menarik Aiden Enzo dan duduk, berkata, saya belum melihat Anda selama 7 tahun, Anda bajingan kecil juga tidak ingat pulang dan temui paman kedua. Aiden Enzo tersenyum dan menggaruk kepalanya karena malu. Camelia Emer menyela dan berkata, Brilio, mengapa kamu tiba-tiba? Camelia Emer tidak siap untuk kunjungan mendadak Brilio Enzo. Sesuatu terjadi di rumah, tapi kenapa orang-orang diatur di rumah, tidak ada kabar. Melewati sini, saya mendengar bahwa keponakan saya ada di sini, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Brilio Enzo tertawa, melirik Aiden Enzo, lalu bangkit dan berkata, ayo, paman kedua memberitahu Anda sesuatu. Aiden Enzo melirik Camelia Emer, yang sedikit tercengang, bangkit dan mengikuti Brilio Enzo keluar dari aula ke tempat yang indah di Manor. Sekilas, Anda bisa melihat pemandangan malam kota Sangjiang di kejauhan. Paman kedua, mengapa kamu di sini? Aiden Enzo tidak bisa menahan diri dan bertanya. Brilio Enzo membubarkan pengawal yang mengikutinya. Orang-orang ini semua adalah pengawal setia dari keluarga Enzo, dan mereka juga preman paling setia, yang hanya mematuhi perintah Brilio Enzo. Setelah beberapa lama, Brilio Enzo menyipitkan matanya dan berkata, Aiden, kamu harus kembali. Sebenarnya, kali ini, ayahmu memintaku untuk datang ke sini. Aiden Enzo terdiam, dan berkata, bagaimana kabar ayahku sekarang? Situasinya tidak baik, keluarga Enzo membutuhkanmu untuk kembali sekarang. Brilio Enzo mengatakan sesuatu, mulutnya penuh kesedihan. Begitu, jawab Aiden Enzo, menatap malam yang luas, merasa cemas di hatinya. Ayah, akhirnya sampai pada titik ini. Berbalik, Brilio Enzo menepuk pundak Aiden Enzo, dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan, Camelia Emer dan keluarga Emer jauh dari batu sandungan bagi langkahmu, serahkan pada paman, dan paman akan menangani batu sandungan ini untukmu, jika kamu punya waktu, bawa Vivian Low dan Ceril kembali untuk menemui ayahmu. Kejadian itu saat itu bukan kesalahan ayahmu, dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Brilio Enzo teringat masa lalu, dan bagian dari ingatan itu disegel dalam debu di kedalaman. Insiden itu merupakan pukulan telak bagi keluarga Enzo. Aku sudah lama melupakannya, kata Aiden Enzo, matanya agak kecewa dan sedih. Brilio Enzo menatapnya, tertawa, dan berkata, kali ini, aku punya satu hal lagi, ini untukmu. Mengatakan itu, Brilio Enzo melepas cincin giok sederhana di ibu jarinya, kata, awan, terukir di cincin itu. Kakak memberikannya kepadaku saat itu, dan sekarang aku mempercayakannya padamu, berharap dapat membantumu. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu persiapkan tahun-tahun ini, aku tahu bahwa kamu tidak dapat melakukannya tanpa ini ketika berhadapan dengan keluarga Emer. Begitu kata-kata itu jatuh, Brilio Enzo menyerahkan cincin itu kepada Aiden Enzo dengan tenang. Aiden Enzo tidak berani menjawab. Dia tahu apa yang diwakili oleh jari kunci giok itu. Terlalu berat, itu semua angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata dari seluruh keluarga Enzo. Dapat dikatakan bahwa memiliki ini berarti memiliki semua angkatan bersenjata keluarga Enzo. Ini, yang mulia, sama seperti pesanan permintaan keluarga terakhir, Aiden Enzo masih perlu diatur oleh Fergie Quinn, dan bahkan meminta instruksi Camelia Emer. Sekalipun pada akhirnya angkatan bersenjata berhasil dimobilisasi, mereka tetap mendapat protes dari banyak paman, serta kritik dan ketidakpuasan dari beberapa veteran negara. Namun, sekarang dia memiliki komando para jenderal, Aiden Enzo dapat memobilisasi dan memerintah sesuka hati, dan tidak ada yang berani mengkritik. Inilah kekuatan dan identitas Brilio Enzo. Inilah kekuatan keluarga Enzo. Tidak ada di dunia ini yang bisa melanggar perintah yang dikeluarkan oleh pemilik jari giok ini. Melihat kunci giok ini seperti melihatmu. Dua lainnya, satu di tangan Camelia Emer, dan satu lagi di tangan ibu kandung Aiden Enzo, Sareta Lian. Namun, dalam kecelakaan mobil tahun itu, jari giok di tangan Sareta Lian menghilang. Sekarang, dunia hanya mengenal keduanya.
Paman kedua, aku tidak bisa menerima ini. Aiden Enzo menolak, dia tahu apa yang dimaksud Brilio Enzo dengan melakukan itu. Brilio Enzo tersenyum dan berkata, Paman, keduamu ini, telah menghabiskan seluruh hidupku dalam dinas militer, dan menghabiskan 20 atau 30 tahun masa mudaku untuk keluarga Enzo. Aku lelah. Jika aku tidak melihatmu tumbuh dewasa, saya benar-benar tidak tahu bagaimana memberikan benda ini kepada siapa. Lepaskan, ini adalah roh Brilio Enzo. Masa depanmu masih sangat panjang. Tangan keluarga Emer terlalu panjang. Mereka tidak mau menjadi bawahan keluarga Enzo. Dalam beberapa tahun terakhir, Camelia Emer telah mengontrol banyak kekuatan dan mata-matanya di rumah. Paman masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, dan kamu harus diperintahkan sebagai kaisar, kata Brilio Enzo dengan nada lembut, dengan sikap seorang penatua. Pada saat yang sama, Camelia Emer berada di aula, berdiri di dekat jendela, memandangi dua orang yang berbicara di luar jendela, mengerutkan kening, menyeruput anggur merah di tangannya. Bu, semuanya sudah diatur, tolong beri pesanan Anda. Di belakangnya, asisten wanita seksi itu membungkuk dan bertanya. Seluruh Yunding Villa dimiliki oleh keluarga Emer. Ketika Brilio Enzo datang kali ini, dia juga membawa selusin orang bersamanya, yang tidak cukup untuk dilihat. Selama Camelia Emer memikirkannya, Brilio Enzo bisa dijatuhkan. Sebelumnya, itu di keluarga Enzo, dan tidak ada hubungannya dengan Brilio Enzo. Tapi harimau yang keluar dari gunung ini tidak ada bedanya dengan giginya yang dicabut. Biarkan mereka mundur, kata Camelia Emer, menyesap anggur, pikirannya penuh dengan pikiran. Nyonya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kami. Asisten wanita itu cemas. Mundur. Camelia Emer berbalik, menatap asisten wanita dengan mata dingin, dengan aura sedingin es yang sangat menakutkan. Ya, Bu. Kembali ke restoran Taman Gantung, Vivian Low telah menunggu selama 1 jam, tapi dia masih belum menemui Tuan Muda Enzo yang dikabarkan akan datang. Pada saat ini, Hurgo Zatan datang dengan tergesa-gesa dan tersenyum meminta maaf. Direktur Vivian, maaf membuat Anda menunggu. Vivian Low bangkit, berjabat tangan dengan Hurgo Zatan, dan berkata sambil tersenyum, Direktur Zatan, mengapa kamu di sini? Sekarang, bagaimana dengan Tuan Muda Enzo? Hurgo Zatan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Direktur Vivian, Tuan Muda kami memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, jadi saya datang untuk bertemu kali ini. Vivian Low tersenyum dan tidak berkata apa. Sangat senang. Akhirnya, grup Enzo setuju untuk membantu Bikan menemukan mitra penjualan baru. Vivian Low bangkit, dan saya sangat bersemangat berkata, terima kasih, Direktur Zatan, telah mempercayai kami di Bikan. Vivian Low masih memiliki perasaan yang tidak nyata, grup Enzo ini terlalu bagus untuk dibicarakan, jadi setuju untuk bekerja sama. Pertama, investasi miliaran dolar, dan kemudian mitra penjualan baru. Bagaimana rasanya pai jatuh dari langit? Hurgo Zatan hanya mengguncangnya dengan sopan, lalu melepaskannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, itu semua diatur oleh Tuan Muda kita. Mendengar kata-kata ini, Vivian Low memikirkannya, dan bertanya dengan lemah, Direktur Zatan, orang macam apa Tuan Muda Enzo ini? Apa aku mengenalnya? Ini, Hurgo Zatan tampak malu, dan dia tidak yakin apakah akan memberitahu identitas Aiden Enzo. Direktur Vivian, sebenarnya, Tuan Muda kami, Anda sepertinya telah melihatnya sebelumnya, dan Anda dapat melihatnya setiap hari. Hurgo Zatan mengatakannya dan tersenyum. Apakah aku pernah bertemu? Siapa? Vivian Low curiga, dan terus mengingat orang-orang yang baru saja dia temui, terutama orang-orang yang dia lihat setiap hari. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hurgo Zatan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya berpisah, dan Vivian Low kembali ke villa. Memikirkan beberapa kata terakhir yang dikatakan Hurgo Zatan di benaknya. Orang yang saya lihat sepanjang waktu, orang yang saya kenal. Aiden Enzo terlintas di kepala Vivian Low, apakah itu dia? Terutama ketika banyak hal terjadi baru-baru ini, Vivian Low menghubungkan hal-hal ini, dan merasa bahwa Aiden Enzo tidak dapat melihat lebih banyak lagi. Siapa suamiku, dan apa yang dia sembunyikan? Memikirkannya, Vivian Low membuka tasnya dan mengeluarkan kartu bank yang diberikan Aiden Enzo padanya sebelumnya. Dia memutuskan untuk memeriksa saldo besok. Ada satu hal lagi. Vivian Low mengobrak-abrik kotak dan lemari, dan akhirnya menemukan kartu emas yang diberikan Camelia Emer padanya dengan kata, awan, tercetak di atasnya. Itu benar,
selama Anda mengambil ini dan pergi ke toko manapun dengan spanduk Yunzi di Sanjiang, Anda dapat menemukan Camellia Emer. Vivian Low memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya, bukan karena dia tidak percaya pada Aiden Enzo, tetapi terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, dan dia ingin mencari bukti. Terutama apa yang dikatakan Hurgo Zatan malam ini membuatnya curiga dengan identitas Aiden Enzo. Tampaknya suami saya menyembunyikan banyak hal dari dirinya. Apalagi Camellia Emer adalah ibu tiri Aiden Enzo. Wanita seperti itu, pada pandangan pertama, tidak sesederhana pemilik biasa yang menjalankan restoran. Vivian, kamu kembali. Pada saat ini, Geraldine Sol masuk dengan secangkir susu panas, tersenyum di seluruh wajahnya. Bu, ada apa? Vivian Low merapikan dan bertanya. Untuk apa ini? Geraldine Sol melihat kartu bank dan kartu emas di tangan Vivian Low, sangat bingung. Vivian Low tersenyum, menyingkirkannya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, tidak apa-apa, apa yang kamu lakukan?" Geraldine Sol juga tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, "Vivian, ibu memberitahumu hal yang baik. Villa ini akan menjadi milik kita bertiga di masa depan, itu dibenarkan. Jika Anda memiliki villa ini, Aiden Enzo tidak dapat lagi membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita, apalagi ayahmu dan saya." Geraldine Sol merasa sangat bahagia saat memikirkan hal ini. "Saya akhirnya menjadi pemilik villa, jadi saya tidak perlu melihat wajah Aiden Enzo untuk berakting di masa depan. Dalam beberapa hari terakhir, sangat sulit untuk berpura-pura menjadi orang baik di hadapannya, jujur dan taat hukum." Terutama di hati Geraldine Sol, Aiden Enzo memiliki citra seorang pengecut yang mengakar, dan dia tiba-tiba memberitahunya bahwa villa ini dibeli oleh Aiden Enzo dan bahwa Aiden Enzo sangat kaya. Geraldine Sol tidak bisa menerimanya. "Bu, apa yang kamu katakan pada Aiden Enzo lagi?" Vivian Low sangat marah ketika mendengar ini, dan bergumam. "Saya tahu bahwa ibu saya yang mengemukakan ide ini, tetapi saya tidak berharap dia mewujudkannya." "Hei, bagaimana sikapmu? Apakah ibu salah melakukan ini? Ini bukan untuk perlindungan keluarga kita. Bahkan jika Aiden Enzo menjadi kaya sekarang, dia masih menantu keluarga Low kita, menantu hukum Geraldine Sol, jadi dia harus mendengarkan. Apa milikku? Apa miliknya milikku? Ini milik keluarga kita." Geraldine Sol menggertakkan giginya dan mengangkat alis dan matanya dengan ringan. "Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Kamu berharap aku bisa menceraikan Aiden Enzo, dan sekarang kamu mengenalinya sebagai menantu." "Bu, kamu mengubah wajahmu terlalu cepat." Vivian Low tersenyum dengan jijik dalam kata-katanya. Geraldine Sol marah dan menamparkan kepala Vivian Low, memarahi, "Hei, aku berkata, kamu adalah putriku, mengapa kamu selalu melawan?" "Oh, bahkan jika ibu memperlakukan Aiden Enzo dengan buruk sebelumnya, bukan itu masalahnya. Karena dia dulunya pemborosan, dia sangat kaya, mengapa dia berpura-pura berada di depan kita?" Vivian Low terlalu malas untuk memperhatikan Geraldine Sol, dia hanya melihat uang. Mengetahui bahwa Aiden Enzo kaya sekarang, dia tetap tidak menahan diri. Mati total. "Hei, Vivian, katakan padaku, apakah Aiden Enzo menjaga kita? Dia sudah berada di rumah kita selama 3 tahun, dia tidak berguna, dan dia tidak ingin kita menggunakan uangnya." Ibu itu tidak akan setuju. Geraldine Sol dengan putus asa menggelengkan kepalanya ke tanah, dia berkata, "Anak ini, ternyata dia mempermainkan kita. Vivian, kamu harus berdiri di sisi ibu kali ini. Jika kamu meminta ibu untuk datang, kamu harus untuk mendapatkan semua uangnya. Ini kompensasi, untuk membayar hutangnya kepada keluarga kita selama 3 tahun terakhir." "Bu, mengapa kamu begitu tidak masuk akal sekarang?" Vivian Low sakit kepala dan hampir marah pada ibunya. "Sebelumnya, Aiden Enzo tidak punya uang, kamu memandang rendah dia, memarahinya dan memukulinya, apakah dia pernah mengeluh? Tidak apa-apa sekarang, Aiden Enzo kaya, tapi kamu masih memandang rendah dia, dan kamu masih ingin membawaku demi uangnya. Bu, apakah kamu gila? Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari?" Vivian Low marah. Apa yang terjadi pada ibuku, semakin tidak selaras. Geraldine Sol sangat marah, dia memelototi Vivian Low dengan marah, dan memarahi, "Kamu serigala bermata putih, aku telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah ibu melakukan ini untuk dirinya sendiri? Bukan untuk keluargamu? Untuk apakah Anda memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan? Berhenti, kami tahu untuk siapa Anda. Saya tidak akan bergabung dengan Anda,
Aiden Enzo adalah suami saya, dan saya percaya padanya, kata Vivian Low dengan tegas. Percayalah padanya. Geraldine Sol mendengus, penuh sarkasme. Vivian, bukan itu yang ibu katakan, kamu benar-benar bodoh, pria ini menjadi jahat ketika dia punya uang. Terlebih lagi, Aiden Enzo telah bersama kita selama 3 tahun, kamu tahu itu. Apa yang telah kamu lakukan sepanjang tahun? Bagaimana kamu tahu dia tidak membesarkan seorang wanita simpanan di luar? Bagaimana jika memiliki anak? Geraldine Sol marah ketika dia memikirkan apa yang dia tangkap di rumah sakit pada siang hari. Aiden Enzo ini benar-benar bukan hal yang baik. Tidak ada yang baik tentang pria. Ketika Vivian Low mendengar ini, dia merasa tidak nyaman, dan sebaliknya bertanya, Bu, siapa dia? Bagaimana Anda bisa memikirkan Aiden Enzo begitu banyak? Anda tidak tahu siapa Aiden Enzo. Bu, kamu keluar, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Vivian Low benar-benar bosan, ibunya benar-benar berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Vivian Low mengambil pakaian dan langsung pergi ke kamar mandi. Geraldine Sol penuh amarah, duduk di kamar tidur, menuangkan susu di tangannya ke tempat sampah, mengutuk, serigala bermata putih, kamu tidak mengerti aku, kamu ayah dan anak perempuan hanyalah serigala bermata putih. Setelah beberapa kutukan, dia keluar. Setengah jam kemudian, Vivian Low mengenakan jaket, meninggalkan villa, dan pergi ke toko Sangjiang. Vivian Low memarkir mobil, keluar dari mobil, dan berjalan ke toko dengan langkah anggun, mengenakan kacamata hitam dan mengibaskan rambut bergelombangnya. Ini adalah toko batu giok. Halo, Nona, apa yang kamu butuhkan? Ini semua batu giok hetian baru di toko kami. Pemilik toko Teko Zisha keluar, mengenakan kacamata berbingkai emas, dan melihat Vivian Low dari atas ke bawah. Vivian Low tidak menunda, dia mengeluarkan kartu yang diberikan Camelia Emer dari tasnya, menyerahkannya dan berkata, aku ingin melihatnya. Ketika dia menerimanya di tangannya dan melihat dengan jelas kartu emas itu. Kartu dengan tato awan di atasnya dan kata sederhana, awan, tercetak di atasnya, dia panik. Ini, tolong tunggu sebentar. Bos tidak berani, mengabaikan, pergi ke belakang toko dengan tergesa-gesa, memutar nomor telepon kepala pelayan, dan berkata, Tuan, ada pelanggan di toko, membawa kartu emas bertuliskan, awan. Begitu, ujung telepon yang lain dengan cepat menutup telepon. Kemudian, pemilik toko batu giok kembali ke lobi dan membuat Vivian Low menunggu sebentar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 3 mobil Mercedes-Benz hitam diparkir di luar toko giok, dan beberapa pengawal berjas hitam keluar dari mobil dan datang ke toko. Nona Vivian, silahkan. Pengawal yang memimpin berkata kepada Vivian Low dengan hormat. Vivian Low sedikit bingung, berpikir sejenak, mengikuti mereka keluar dari toko batu giok dan masuk ke dalam mobil. Kemudian, mobil dengan cepat melaju ke malam yang luas, menyeberangi jembatan lintas sungai, dan langsung menuju Yunding Mountain Villa. Melihat kembali ke Villa Gunung Yunding, Aiden Enzo berbicara dengan Brilio Enzo dan kembali ke Aola. Dengan senyum lembut di wajahnya, Camelia Emer menatap mereka berdua dan berkata, aku meminta pengurus rumah untuk menyiapkan makan malam, mengapa kamu tidak tinggal untuk makan? Aiden Enzo berkata dengan dingin, tidak, aku punya ada hal lain yang harus dilakukan. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dan hendak pergi. Namun, di sana, Camelia Emer tersenyum dan berkata, Aiden Enzo, jangan buru-buru pergi, seorang tamu akan datang, saya pikir kalian berdua harus bertemu. Tamu, Aiden Enzo berbalik dan menatap Camelia Emer dengan bingung, dan menemukan bahwa senyum di wajah wanita ini memiliki petunjuk bahwa dia tidak bisa melihat. Jenis yang sangat lembut, tetapi dengan senyum terdingin, sedikit kecerobohan akan membuat Anda jatuh ke dalam jurang. Apa yang ingin dia lakukan? Saat ini, 3 mobil Mercedes-Benz sudah terparkir di pintu gerbang genting villa. Vivian Low turun dari mobil dan dikejutkan oleh manor mewah ini. Di mana ini? Mengikuti pelayan, Vivian Low berjalan ke villa manor di tengah, dengan sangat hati-hati. Nona Vivian, tolong tunggu sebentar. Pelayan di depannya tersenyum sedikit, lalu mendorong pintu di depannya. Berderak, di aula, pintu tebal perlahan didorong terbuka, dan Aiden Enzo melihat ke belakang. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.